Kita mulai ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus santri Ma'had Hamfara dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari ketiga Ramadan ya, kita bisa atas izin Allah bisa menyelenggarakan ngabuburit menjelang takjil, menjelang buka bersama, insya Allah di tempatnya masing-masing bersama keluarganya masing-masing. Kali ini kita akan ngabuburit ngaji menjelang takjil dengan saya sebagai pemateri akan menyampaikan Ramadan bulan Al-Quran. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Ramadan bulan Al-Quran ya, bagi yang baru masuk Zoom maupun bagi yang baru menyimak di channel YouTube, mohon beradaptasi ya, jangan lupa berdoa dulu, minta izin pada Allah agar Allah memberikan tambahan pemahaman ilmu kita sehingga kita bisa bertambah takwa, bertambah iman, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Pada kajian hari ini, sore ini, sebetulnya ini rangkaian dari kajian sore di setiap hari bulan Ramadan ini. Panitia meminta saya untuk mengisi 3 kali di
bulan Ramadan ini, sehingga saya persiapkan untuk kajian sore materi tiga pembahasan. Yang pertama Ramadan bulan Al-Quran, materi ini sekarang kita bahas. Kemudian yang kedua, insya Allah kalau Allah mengizinkan ada kesempatan lagi, saya akan menyampaikan materi menjadi sahabat Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran. Yang terakhir, materinya insya Allah tentang Al-Quran dan kebangkitan umat. Insya Allah ya, semoga Allah mengizinkan kita untuk istiqomah, untuk bisa tuntas ketemu bulan Ramadan ini. Masya Allah ya, semoga Allah meridhoi kita. Untuk materi pertama, Ramadan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Barusan dibacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan inilah bulan yang dimana pada saat itu Al-Quran diturunkan. Unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia serta menjelaskan beberapa perkara dari petunjuk dan pembeda. Mana yang hak, mana yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan di antara kalian syahr, maksudnya hilal, bulan awal bulan, hilal di awal bulan, bulan di awal, ya bulan sabit itu, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia musafir dalam beberapa hari, ya, maka sebaiknya diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kepada kalian itu kemudahan, bukan berkehendak untuk kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungannya serta membesarkan Allah, walitukabbirullah, bertakbir membesarkan Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Hendaknya kalian bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur karena bisa menemui kembali bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita menghirup nafas, menghirup oksigennya Allah untuk kemudian menikmati Ramadan pada tahun ini. Menikmati Sayyidus Syuhur, menikmati tuannya para bulan, ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita simak ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ini, pokok pembahasan kita kira-kira ada di mana? Terutama pada pembahasan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Jadi pembahasan kita penekanannya pada bulan Ramadan inilah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi
ketika saya mengambil tema Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka fokus pembahasan kita pada ayat awal dari Quran surah Al-Baqarah 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana pada saat bulan itu Al-Quran diturunkan. Ini senada dengan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadr ya, itu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan juga, di hari Lailatul Qadar. Ya, hari Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Qadar. Malam yang lebih baik dari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Jadi ini senada. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, itu penekanan kita pada awal dari ayat 185 Quran surah Al-Baqarah ini. Jadi bukan berarti menafikan ayat berikutnya ya, atau frase atau fragmen ayat berikutnya, bukan ya. Misalnya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya, enggak. Hanya kemudian karena kita fokuskan pada Ramadan bulan Al-Qur'an, maka kata Ramadan ini yang menjadi penekanannya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ada dua ya, Syahrul Ramadan dan unzila fihil Quran. Agar kita fokus ya, itu saja. Tujuannya agar kita meletakkan perhatian kepada Syahrul Ramadan dan unzila fihil Quran. Agar kita konsentrasi pada Ramadan di mana kita sekarang sedang mengalaminya, unzila fihil Quran, di mana Al-Quran pada bulan Ramadan itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Itu, diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kita ingat definisi Al-Quran, ya. Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'jizul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Jadi definisi ulama tentang Al-Quran rata-rata memang seperti ini ya, meski ada definisi yang panjang, ada yang sangat pendek, tapi secara umum mencakup pengertian bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Jadi ada pembahasan turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pembahasan pertama, kalamullah. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Kemudian yang kedua, al-mu'jiz. Dia mukjizat. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah. Ya, firman Allah. Allah berfirman melalui Al-Quran ini. Kemudian yang kedua al-mu'jiz, dia mukjizat, membantah, menantang, melemahkan tradisi-tradisi Quraisy pada waktu itu ketika berusaha untuk menafikan, berusaha untuk menutupi bahwa Rasulullah SAW itu nabi, diutus oleh Allah membawa Al-Quran. Dan terbukti memang dengan datangnya Al-Quran itu membuat yang lain lemah, membuat yang lain tidak berdaya, membuat selain Al-Quran itu terbantahkan. Jadi hilang tanpa bekas. Ya, misalnya sastra-sastra Arab itu kalah pamor dengan Al-Quran. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun. Jadi unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu tawaturon, yang mangkul, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ingat, sampai kepada kita itu mutawatir. Ya, artinya kalau kepada Rasulullah itu Al-Quran turun, kalau kepada kita itu sampai.
mangkul ya sampai kepada kita mutawatir. Ya, turun artinya dalam arti sampai tersampaikan kepada kita itu mutawatir. Wal muta'abbadu bihi tilawatan, dan membaca Al-Qur'an itu dihitung ibadah. Ya, berbeda dengan membaca hadis, berbeda dengan membaca kitab-kitab ulama, berbeda dengan membaca apalagi yang lain selain dari sakofah Islam yang mengandung pemahaman-pemahaman dari wahyu. Tapi kalau membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an itu dihitung ibadah. Jadi kalau di grade, di level-levelkan, level pertama itu membaca Al-Qur'an itu ibadah. Untuk membaca harus memiliki wudu dulu, memiliki mengetahui kaidah-kaidah bacaannya, makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid, ya, ikhfa, izhar, idgham, dan yang lain sebagainya. Itu harus juga dipelajari untuk mengetahui makna-maknanya. Berbeda dengan membaca hadis. Membaca hadis, meski kita mendapatkan ilmu, ya sama kayak mendapatkan ilmu dari Al-Quran tadi, tapi tidak harus wudu dulu, ya tidak harus dalam kondisi suci. Membaca hadis bisa sambil misalnya ya membaca seperti membaca biasanya. Membaca kitab-kitab ulama, membaca atau yang level kedua ini membaca hadis dan membaca kitab-kitab ulama. Level ketiga, grade yang paling bawah, membaca buku, misalnya buku makroekonomi, buku mikroekonomi ya kayak gitu. Misalnya ya, ini kalau kita mau melevelkan bacaan kita, maka yang pertama harusnya membaca Al-Qur'an, bukan membaca status WA. Bukan membaca story Instagram, bukan. Tapi yang pertama adalah harusnya Al-Qur'an. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Itu. Jadi kita sudah tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah. Ya, kalimat Allah, pernyataan Allah, statement Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitabullah yang diturunkan sebagai mukjizat, bukti bahwa yang membawa Al-Qur'an ini adalah Rasulullah SAW, Nabi utusan Allah, ya, diturunkan kepadanya secara al-munazzal ala Muhammadin SAW secara berangsur-angsur, ya. Nanti saya jelaskan. Al-manqulu tawaturon yang sampai kepada kita, ya, kalau teman-teman, ya, para hadirin sekalian, di sampingnya ada Al-Qur'an, maka itu adalah Al-Qur'an yang perlu kita pelajari betul. Yang Al-Qur'an yang kalau kita cermati betul, sebetulnya Al-Qur'an itu sama dengan Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW menerima Al-Qur'an dulu. Karena Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengalami tambahan, tidak mengalami pengurangan, ya, dari dulu sejak Rasulullah SAW menerima Al-Quran sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti, Al-Quran 30 juz. Tidak akan ada juz tambahan, juz 31, juz 32, enggak. Jadi kalau Iwan fillah rahmatullahi alaikum, hadirin sekalian pemirsa channel YouTube maupun yang hadir di Zoom, di samping kalian ada Al-Quran, ada mushaf Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-mu'jiz, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu tawaturon. Karena kita bukan Rasulullah, tapi kita pengikut Rasulullah, kita semoga diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pembahasannya bukan al-munazzal. Kita pembahasannya adalah al-manqulu tawaturon, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Misal kalau kita baca Al-Qur'an, ya, saya sekarang tadarus sudah masuk sudah mau khotam kedua kali, masuk juz ke-5 lewat, ya. Misalnya halaman 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon diperhatikan termasuk cara baca saya karena ini lafadznya lafadz Al-Qur'an sebagaimana saya belajar pada guru saya dulu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Ini sama
dengan apa yang dulu Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Sebagaimana Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Jadi sama, Al-Quran tidak berubah. Begitu ada yang nyeleneh, langsung terhapus dari sejarah. Ya, misalnya ada yang aneh, ya membacanya tidak sesuai kaidah tajwid, ya. Misalnya karena pengaruh orientalis, karena pengaruh tradisi, atau karena pengaruh dari luar Al-Quran. Naudzubillah, subhanallah, Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi a'udzu, ya, zal bukan zo. Membedakan zal dengan zo, meski makhrajnya sama tapi sifatul hurufnya berbeda. Kalau zal dia istifal. Kalau zal dia istifal. Kalau zo dia istila. Lidahnya terangkat. Zo. Sehingga ketika di dhammah maka mencucu. Zu, ya. Tapi kalau zal meringis. Zu begitu. Contoh belajar prakteknya itu begitu. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ya, silahkan langsung dibuktikan bahwa Al-Quran yang ada di samping kita masing-masing itu kalamullah, mukjizat, turun kepada Rasulullah SAW, ya, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Yang kalau kita membacanya terhitung ibadah. Itu, alhamdulillah, intahadus bin ni'mah. Ya, saya cerita bersyukur saja kepada Allah, cerita akan nikmat yang Allah berikan kepada saya. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat ini. Ini sudah mau masuk 2 kali khotam saya. Jadi ini hari ketiga, sudah mau masuk khotam kedua kali. Artinya ya bismillah, semoga Ramadan ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Ramadan yang tahun lalu, alhamdulillah Allah izinkan saya untuk khotam 8 kali. Tahun ini wallahu alam, ya, di dalam niatan saya, azam saya minimal 5 kali, syukur-syukur lebih baik dari tahun kemarin, yaitu lebih dari 8 kali. Allahumma amin. Nah, sekarang teman-teman, ayo kita fastabiqul khairat, ya. Karena Al-Qur'an ini diwariskan Allah kepada kita, dan kita sebagai makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah yang telah dipilih untuk menerima warisan Al-Qur'an ini. Hanya masalahnya kita termasuk kategori yang mana? Yang zalimun li nafsi, yang muqtasid, atau yang sabiqum bil khairat, ya, yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Makanya kemudian kita berlomba-lomba, ya. Kita bukan orang yang zalim, kita bukan orang yang setengah-setengah mengambil Al-Qur'an ini, tapi totalitas dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih ridhonya Allah melalui Al-Qur'an ini. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kembali ke pokok pembahasan bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang menjadi mukjizat. Kalau perlu kita buktikan sendiri bahwa Al-Qur'an ini mukjizat secara langsung, apa yang ada di hadapan kita. Gitu. Karena Al-Qur'an ada di hadapan kita. Ini saya megang Al-Qur'an, ya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita sekaligus belajar bersama, ya, untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an yang ada di hadapan kita, ini Al-Qur'an yang mushaf yang sampai warnanya Masya Allah, ya. Ini saya tunjukkan pada kalian, pada hadirin sekalian, Insya Allah, ya. Ini. Jadi kita buktikan secara langsung bahwa ini adalah kalamullah. Ini adalah mukjizat diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita betul-betul yakin, seyakin-yakinnya, sebetulnya Rasulullah SAW itu meski riwayat sudah mengatakan masyhur wafat, ya, 1000 setelah sempurna, maka wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan meninggal. Sesungguhnya Rasulullah itu sampai sekarang sebetulnya masih hadir juga di dalam kehidupan ini, sebetulnya begitu. Makanya kemudian bisa saja kita mimpi ketemu Rasulullah misalnya, dan alhamdulillah intahadus bin ni'mah juga. Saya dulu waktu masih di Al-Munawir, masih di pondok, itu pernah mimpi berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ya, itu tahadus bin ni'mah saja. Ini cerita akan nikmat yang Allah berikan kepada saya, alhamdulillah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga sampai kepada kita, ketika Al-Quran sampai kepada kita, bukan sekedar karena jalan jual beli, kita beli dari toko Al-Quran atau kita beli dari penerbit, bukan sekedar itu. Tapi di balik itu ada makna yang jauh lebih besar,
Yaitu ini adalah kalamullah, ini wahyu, ini mukjizat, ini diturunkan pada Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Mutawatir. Dan kalau kita membacanya itu merupakan bagian dari ibadah. Itu ya sederhananya pengertian itu sarahnya begitu. Penjelasannya begitu. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sekarang kita bertanya-tanya. Limadza yu'minu bil Qur'an? Mengapa beriman kepada Al-Qur'an? Kaifa tusbitul Qur'ana bi annahu minallahi ta'ala? Bagaimana membuktikan, menetapkan bahwa Al-Qur'an itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ketiga, kaifa tusbitul Qur'ana bi annahu kalamullahi ta'ala? Yang ketiga, bagaimana membuktikan bahwa Al-Qur'an itu sesungguhnya kalamullah ta'ala, kalam dari Allah ta'ala? Kemudian pertanyaan keempat, kaifa nuzulul Qur'ani fi Ramadan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajma'in. Jadi rumusan masalah kita ada 4 ini. Limadza yu'minu bil Qur'an? Mengapa kita harus beriman kepada Al-Qur'an? Mengapa kita harus beriman kepada Al-Qur'an? Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ayo kita merenung sebentar. Mengapa sih kita harus beriman pada Al-Quran? Kita ini beriman nggak sih sama Al-Quran itu? Nah, pertanyaannya itu harus kita jawab. Ya, kita jangan sampai kita iman pada Al-Quran itu hanya sebatas rukun iman. Percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada. Hanya sebatas dalam omongan. Enggak, iman tidak hanya begitu. Ya, al-iman itu memang benar diucapkan dalam bibir, diucapkan dengan lesan, difikirkan dengan otak, dengan pikiran, dengan akal, kemudian diyakini dalam hati. Iya, itu benar. Tapi implementasi dari iman itu sepertinya apa? Maka definisi iman tasdikul jazim al-mutabik bil waqi'. Nah, ini yang perlu kita buktikan. Bahwa iman itu ada tasdikul jazim, ya. Kalau saya tulis di sini, limadza yu'minu bil Qur'an? Mengapa beriman kepada Al-Qur'an? Untuk apa beriman kepada Al-Qur'an? Yu'minu bil Qur'an, al-iman itu tasdiqul jazim. Ada tasdiq, ada pembenaran yang jazim, pembenaran yang pasti, yang kuat, yang qat'i, yang yakin, ya, yang tidak terbantahkan, yang tidak meragukan. Jadi tasdiqul jazim, ada pembenaran yang pasti, yang tidak meragukan, yang yakin. Tasdiqul jazim al-mutabik bil waqi', yang sesuai dengan realitas. Yang sesuai dengan kenyataannya. Ini harusnya fontnya warna putih ya, bukan warna merah ya. Jadi ada tasdiqul jazim. Pembenaran yang pasti. Al-mutabik, yang sesuai dengan realitas yang ada, bahwa kita melihat di samping kita masing-masing ada mushaf, ya. Bagi yang di sampingnya ada mushaf, ya. Maka itu adalah kalamullah. Ada pernyataan bahwa Al-Qur'an itu kalamullahu al-mu'jizu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bi tilawatan. Ada pernyataan begitu. Pernyataan. Maka kenyataannya bagaimana? Ya, sesuai dengan kenyataannya bagaimana? Pernyataan definisi Al-Quran tadi sesuai nggak dengan apa yang kita lakukan? Sesuai nggak dengan realitasnya? Itu baru disebut iman. Ketika pernyataan sama dengan kenyataan. Itu yang namanya benar itu begitu.
benar, yang yakin, yang qat'i itu begitu. Terus mengapa kita beriman kepada Al-Quran? Karena itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau tidak mengetahui Al-Quran. Nggak mungkin. Ya, secerdas apapun orang, ya, ketika dia berpikir maksimal dari mana manusia, alam, dan kehidupan ini, dia nggak akan bisa mengenal Allah. Dia hanya akan mengenal bahwa di balik manusia, alam, dan kehidupan itu ada pencipta. Itu saja. So, who is the pencipta itu? Who is the creator? Siapa pencipta itu? What is his name? Siapa namanya? Tidak akan bisa kenal dia. Namanya tidak akan bisa kenal. Dia akan mengenal Allah nama sebagai sang pencipta kalau dia nggak kenal Al-Quran. Itu. Dia sudah tahu dari mana, untuk apa akan kemana, dia tahu. Ya, dari mana, dari sang pencipta, untuk apa? Ah, ini untuk apa dia nggak akan bisa kalau tidak kenal Al-Quran. Ya. Makanya kemudian secerdas siapapun dia, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berusaha mencari sang pencipta, dia mendapatkan bintang yang tinggi yang menerangi alam semesta. Dia mengatakan, "Oh, ini Tuhan." Tapi kemudian ada yang lebih rendah dari bintang, yaitu bulan. Dia berhijrah dari menyembah bintang berganti menyembah bulan. Transformasi ketuhanan. Astagfirullahaladzim. Menyembah bulan. Kalau kemudian dia berpikir terus, ya, berpikir masa Tuhan adanya hanya malam hari, siang hari nggak ada, sementara ada matahari yang lebih terang, yang lebih dekat dengan dia, bahkan cahayanya membakar, menyilaukan, maka dia kemudian ganti Tuhan. Yang awalnya bintang jadikan Tuhan, ke bulan jadikan Tuhan, pindah ke matahari jadikan Tuhan. Kalau dia berhenti berpikir, maka dia akan selamanya menyembah matahari. Tapi Nabi Ibrahim tidak berhenti berpikir. Dia terus bertanya-tanya. Tuhan nggak mungkin matahari, nggak mungkin bulan, nggak mungkin bintang. Siapa Tuhan itu? Pasti di balik matahari, bulan, bintang, pasti di balik manusia, alam kehidupan ini ada sang pencipta. Siapa sang pencipta itu? Datanglah sang pencipta menurunkan suhufu Ibrahim wa Musa. Menurunkan kitab, menurunkan suhuf, menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan mengenalkan dirinya adalah Qul huwallahu ahad. Mengenalkan dirinya namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman yang terkunci dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Situ cocok antara kebutuhan kita kepada Allah dengan Allah yang menurunkan firman-Nya melalui Al-Qur'an. Di situ berkomunikasi antara kita sebagai makhluk dengan Al-Khaliq yang menciptakan kita. Itulah iwan fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga kita memang butuh pada sang pencipta ini. Kita butuh Al-Quran untuk mengatur kehidupan kita. Kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai aturan, lalu kita mau semau kita sendiri. Kita akan diadu domba. Kita akan bersaing merebutkan secuil kekayaan dunia. Kita akan berperang dengan kita sendiri. Itu namanya binatang. Lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Sementara Al-Quran sudah turun kepada kita. Nah, afala tatadabbarun, afala taqilun, afala taqilun. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Itu. Kalau kita tidak menggunakan pikiran kita, sama kita dengan monyet. Kaki kita 2, kaki monyet 2, mata kita 2, mata monyet 2. Yang membedakan adalah monyet tidak bisa berpikir, kita berpikir alhamdulillah. Disinilah tasdiqul jazim al-mutabik bil waqi' menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita iman pada Al-Quran ini karena kita butuh Al-Quran sebagai kalamullah untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari, untuk menjaga ketertiban kita, untuk menjaga kehidupan kita harmonis, ya, kehidupan kita bisa teratur, bisa sebagaimana yang Allah inginkan, yang mudabbir, yang mengatur seluruh kehidupan ini. Nah, itu yang pertama. Limadza yu'minu bil Quran? Mengapa iman pada Al-Quran? Karena iman pada Al-Quran itu keniscayaan kita sebagai makhluk untuk mengenal sang Khalik yang mengatur kehidupan kita melalui syariat-syariatnya. Itu yang pertama. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kaifa tusbitul Qur'ana bi annahu minallahi ta'ala? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala?
Bapak, Ibu, para peserta sekalian, pemirsa channel YouTube yang berbahagia, yang hadir di Zoom, khususnya santri Mahat Hampara, di samping antum ada mushaf Al-Quran. Ya kan? Ada Al-Quran. Kaifa tusbitul Qur'ana bi'annahu minallahi ta'ala. Pertanyaannya, mengapa? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Al-Quran di sisi Anda itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tantangan dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 1400 tahun yang lalu Al-Quran menantang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, sekarang tantangan itu diwujudkan melalui pernyataan bagaimana Anda membuktikan bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Anda akan menyebut Al-Quran ini datang dari penerbit. Nauzubillah min dzalik, ya. Memang ada penerbit, ada rekayasa percetakan. Tapi sesungguhnya Al-Quran ini, kalau kita lihat apa yang pasti dari Al-Quran, maka tidak ada Al-Quran kalau dia tidak berbahasa Arab. Al-Quran pasti berbahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran surah Yusuf. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran, Qur'anan, telah menurunkan Al-Quran, Arabiyyal la'allakum ta'qilun, dengan berbahasa Arab agar kalian mau berpikir. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ini pasti Al-Quran itu berbahasa Arab. Itu pasti. Meskipun bahasa Arab tidak semuanya Al-Quran. Tidak semuanya masuk kategori Al-Quran. Karena Al-Quran, bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab secara umumnya. Meski Al-Quran berbahasa Arab, tapi bahasa Arab pilihan. Bahasa Arab pilihan. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga kita buktikan bahwa Al-Quran yang ada di sisi kita itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar sekaligus membuktikan, ya, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kemungkinan. Pertama, karena dia berbahasa Arab, itu karangan orang Arab. Karangan orang Arab. Ini kalau nulis pakai mouse begini ya, jadinya lambat, nggak apa-apa ya. Ini Indonesia Timur sudah berbuka puasa ya. Indonesia Tengah bagaimana? Selamat berbuka puasa untuk saudara-saudara yang di Indonesia Timur dan di Indonesia Tengah. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, Al-Quran karangan Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, Al-Quran tidak karangan orang Arab, tidak dari Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemungkinan keempat enggak? Ada kemungkinan keempat enggak? Enggak ada, ya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja tidak ada kemungkinan keempat. Tapi kalau kalian mau pakai teori probabilitas untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Buka teori segala kemungkinan Al-Quran itu datangnya dari mana, ya. Maka di sini tidak sekedar belajar sejarah, ya, karena Al-Quran itu sebetulnya bukan sejarah. Al-Quran itu yang menciptakan sejarah. Ada orientalis, ya, ada apa? Bukan orientalis sih, muridnya orientalis, terpengaruh orientalis, ya. Ada orang liberal yang mengatakan Al-Quran itu muntajus saqafah. Muntajus saqafah. Orang ini, ya, Nasir Hamid Abu Zaid namanya, dia mengatakan teori bahwa Al-Quran itu produk budaya.
Al-Quran itu produk sejarah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran dikatakan produk sejarah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yang benar bukan muntajus sakofah, tapi muntijus sakofah. Dia yang memproduksi sejarah. Dia yang memproduksi sejarah. Artinya Al-Quran itu wahyu. Al-Quran itu bukan sejarah. Al-Quran itu wahyu. Di situ kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad. Itu kalamullah, itu firman Allah. Ya. Ya, meski itu berbahasa Arab, dia bukan karangan orang Arab. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menantang orang Arab untuk membuat yang semisal. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau kalian ragu-ragu ini datang dari Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu dari Allah, maka fa'tu bi suratim mim mislih. Datangkanlah satu surah yang semisalnya. Tidak bisa. Ya, fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Datangkan teman-temanmu bala bantuan untuk mengerjakan semisal Al-Quran, untuk membuat yang semisal Al-Quran, untuk bekerja sama membuat Al-Quran yang semisal Al-Quran. Kalau kalian memang benar-benar benar. Itu, tapi faktanya tidak bisa, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di awal-awal itu Allah sudah menegasikan bahwa tidak bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Itu tidak bisa. Tidak akan bisa mengerjakan. Lan taf'alu, lan pakai lan, selamanya tidak akan bisa. Sehingga tidak mungkin orang Arab itu membuat Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari Muhammad. Batil juga, nggak mungkin. Kenapa? Muhammad berkata dengan hadis. Ketika kita resapi, kita rasakan, ternyata bunyi hadis dengan bunyi Al-Quran itu jauh sekali daoknya, tesnya. Kepekaan kita kalau menangkap ini hadis, ini Al-Quran, terutama orang-orang yang sudah mahir berbahasa Arab, orang-orang yang sudah paham betul berbahasa Arab, orang yang fasih, orang yang balaghahnya kuat, dia tahu ini hadis, ini sastra, ini bukan Al-Quran, tapi ini Al-Quran. Itu, Masya Allah, ya. Dan itu sudah terbukti bahwa Al-Quran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ketika kita mengatakan minal jinnati wan nas, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Karena Al-Quran itu bukan sejarah. Al-Quran itu sekarang ini sekarang ini yang misal kita ucapkan Malikin nas. Nah, ini wahyu, ini kalamullah, ini firman Allah, ini kalamullah. Al-muta'abbadu bi tilawatan, al-mu'jizu, al-munazzalu ala Muhammadin. Itu yang didefinisi di atas tadi sudah saya jelaskan. Itu. Bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran dari Allah? Dengan membuka segala teori-teori kemungkinan tadi, maka ketemulah bahwa memang Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika membaca Al-Quran, libatkan Allah, idrok silah bilahnya harus kuat, selalu mantra ke annaka tarallah fa illam yastati fa innallaha yaraka. Seakan-akan kau melihat Allah, kalau engkau enggak mampu, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Itu yang kedua. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Kaifa tusbitul Qur'ana bi annahu kalamullahi ta'ala? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana membuktikan? Coba. Ya, misal di Al-Quran ada lafaz, ya, silakan bagi yang bisa tebak ini ada di surah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna sirajan wahaja. Ada di surah apa? Yang di Zoom boleh menjawab, yang di YouTube selamat menyaksikan saja. Mohon maaf ya, yang di YouTube tidak bisa berinteraksi secara dinamis.
Yang di Zoom boleh menjawab. Waj'alna sirajan wahaja. Ini kalamullah, ini firman Allah, ini bunyi dalam Al-Quran. Salah satu ayat di dalam surah Al-Quran. Surah apa? Atau kita lanjutkan dulu. Waj'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Ada di surah apa? An-Naba, Ustaz. An-Nabat. Barakallahu fiik. Ada di surah An-Nabat. Apa yang kita baca ini nyambung dengan apa yang didengar oleh teman-teman bahwa ini adalah kalamullah. Ini adalah firman Allah. Makanya bagaimana membuktikan bahwa apa yang saya baca tadi itu kalamullah, firman Allah? Bagaimana membuktikannya? Maka harus ada interaksi. Kalian, Iwani Fillah, rahmatullahi alaikum, para pemirsa channel YouTube yang berbahagia, mendengar ini kata saya, ini ungkapan saya, ini ucapan saya ketika kalian berinteraksi dengan saya. Ya kan? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang Allahu Akbar adalah peserta yang ada di Zoom, yang di YouTube mohon maaf ya sekali lagi karena kita interaksinya tidak dinamis, mohon maaf yang di YouTube. Yang hadir di Zoom bisa menjawab apa yang saya minta. Takbir, teman-teman menjawab Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Hauqalah. Hauqalah bagaimana? La haula wa la quwata illa billah. Nah, Iwani Fillah rahmatullahi alaikum, ini bukti bahwa kita sedang berinteraksi, apa yang saya ucapkan ini adalah ucapan saya, kalam saya. Maka kalau kalamullah, maka kita harus menyengaja, menghadirkan, meniatkan, mengazamkan bahwa ayat-ayat yang kita baca itu adalah kalamullah. Firman Allah. Nanti Allah akan hadir pada kalian. Makanya pepatah Arab mengatakan, idza arata, kalau ditulis jadi lambat ya. Idza arata ayatakallama Allah fa'alaika bis-shalah. Kalau kalian ingin kepada Allah, berharap kepada Allah, berkunjung kepada Allah, misalnya bahasa saya ya, maka kalian lakukan sholat. Bersolatlah. Ya Allah, saya sholat untuk menghadapmu. Ketika kita menghadap Allah dengan sholat. Ya, tapi idza arata an ayatakallamaka Allahu, ya kalau tadi Allah, ini Allahu, fa'alaika bitilawatil Quran. Kalau engkau ingin Allah hadir kepadamu, Allah datang kepadamu, maka Allah bercakap-cakap kepadamu, Allah berbicara kepadamu, maka fa'alaika bitilawatil Quran. Jalannya adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, Iwani Fillah rahmatullahi alaikum. Oleh karena itu, ketika kita ingin Allah itu bercakap kepada kita, Allah berbicara kepada kita, hendaknya kita membaca Al-Quran. Misal kita baca lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Lanjutkan ayat tadi. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa sabila yassarah. Summa sabila yassarah. Lanjutkan. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Dan seterusnya, ayat berikutnya. Ini adalah kata-kata Allah. Allah berkata kepada kita sesungguhnya, meski kita mengucapkan, apa yang kita ucapkan ini terbatas. Sementara apa yang Allah ucapkan tidak terbatas. Iwani Fillah rahmatullahi alaikum. Itulah rahasianya. Kalau kemudian kita ingin berlama-lama, bercengkrama, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam tanda petik istilahnya anak sekarang pacaran dengan Allah Subhanahu wa taala misalnya, kita ingin berasyik-masyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah
dengan membaca surah-surah Al-Quran yang panjang-panjang. Apalagi ini bulan Ramadan, ya, Masya Allah, ya. Baca satu juz untuk tarweh itu, oh, Masya Allah, nikmatnya, Masya Allah. Habis kosakata ini untuk mengungkapkan betapa nikmatnya pengalaman ritual, pengalaman spiritual ini. Jadi gitu, bersama dengan Allah, Masya Allah, ya. Itu selesai 1 juz, 2 juz, nikmat sekali, ya Allah. Gimana menceritakan rasa itu, ya Allah. Kalau kalian tidak merasakan sendiri itu nggak bisa, ya. Saya bisa menceritakan, tapi cerita saya terbatas. Ditangkap oleh kalian mungkin jadi bermacam-macam. Tapi coba kalau kalian yang melakukan sendiri. Coba kalau kalian yang mengamalkan sendiri. 1 hari 1 juz, wah sudah lewat. 1 hari 2 juz sudah biasa. 1 hari 5 juz, 1 hari 10 juz. Masya Allah, kemarin hari kedua itu saya bisa 1 hari 20 juz. Allahu Akbar. Gak menyangka. Kenapa? Karena Allah telah berfirman. Allah berkuasa. Allah berkehendak. Tanpa Allah nggak mungkin bisa begitu, Masya Allah. Ya, Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Rasakan sendiri. Apa yang saya alami ini pengalaman saya hanya bisa cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, hanya bercerita akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada saya untuk saya ceritakan, sampaikan kepada kalian. Ya, sebagai bentuk bersyukur, la in syakartum lazidannakum. Itu sampai bagaimanapun juga saya harus menceritakan karena bersyukur itu. Masya Allah. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Sudah berkali-kali terutama kepada para santri Mahatampara. Abi sampaikan bahwa kita ini sesungguhnya hafal Al-Quran. Walau hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya, maka bersyukurlah. Sehingga dengan bersyukur itu Allah akan nambah hafalan-hafalan kita. Allah akan menambah hikmah-hikmah di balik apa yang kita lakukan, yaitu bersyukur tadi. Masya Allah, ya. Itu. Ya, hanya syukurnya harus benar, ya, tidak sekedar alhamdulillah, tapi ada implementasinya, ada tasdiqul jazim al-mutabiq alal waqi' tadi, pengertian tadi sesuai dengan kenyataannya, pernyataan sama dengan kenyataan. Itu pertanyaan ketiga. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kaifa tusbitul Qur'ana bi annahu kalamullah ta'ala? Buktikan sendiri jawabannya, ya. Kalau saya sudah membuktikan secara langsung. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sekarang pertanyaan keempat. Kaifa nuzulul Qur'ani fi Ramadan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang paling berat dan rasanya memang tidak cukup untuk pertemuan ini saja. Kenapa? Karena ini bahkan sampai hari akhir nanti. Bahkan ketika kita meninggal dunia, Al-Quran tetap terjaga karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Bagaimana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ulumul Quran 1 sudah dijelaskan, nuzulul Quran, Al-Quran turun bertahap. Jadi turun pertama kali Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus ini amanah karena perintah Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan wahyu, ya, balighu anni walau ayah, sampaikan apa-apa yang dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran tadi, meskipun satu ayat tadi tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya, ya. Abi sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa nuzulul Quran itu munajjaman, itu berangsur-angsur, ya. Tidak seketika tapi berangsur-angsur. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq turun pada tanggal 17 Ramadan, ya. Riwayat wallahu alam, tapi agak ragu ini, astagfirullahaladzim. Ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, makhluk yang belum pernah ketemu, ya, dan Rasulullah belum pernah ketemu sama malaikat ini. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, Iqra' sampai 3 kali, Iqra'. Jibril ternyata bermaksud mentalakikan, bermaksud mengajarkan agar Muhammad menirukan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Awalnya Rasulullah menjawab, ma'ana biqori'in. Aku bukan orang yang bisa membaca. Tapi kemudian Jibril mendekap sampai kemudian dengan dekapan yang sangat kuat, Iqra'. Sampai kemudian Rasulullah ketakutan, ya, merasa keringat dingin mengucur gitu kan. Iqra' ma'ana biqori'in. Aku bukan orang yang bisa membaca, ya. Kita tahu Rasulullah ummi, ya.
sebagian mana masyarakat pada umumnya, masyarakat Quraisy pada umumnya memang ummi ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah orang yang suka belajar, orang yang mau belajar, sehingga meskipun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, pada akhirnya Rasulullah tahu dan diajarkan oleh Jibril, diwahyukan kepada Rasulullah lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW sampai kemudian Rasulullah SAW maksum, terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa ya, terbebas dari salah dan dosa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turun pertama kali. Turun pertama kali, bertahap. Terus kemudian turun ayat berikutnya, ya bertahap terus. Turun berikutnya, sampai kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Turun berikutnya, sampai Rasulullah SAW wafat. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita baca peta sejarah Rasulullah SAW sejak menjadi Rasul, artinya sejak menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai Rasulullah wafat, sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, itu ada dua periode Makkah dan periode Madinah, Amakiyah dan Madaniyah. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Hati-hati dengan statement beberapa mubalik yang mengatakan kalau sudah usia 25 tahun menikahlah, karena Rasulullah menikah usia 25 tahun. Hati-hati ya, karena usia 25 tahun itu memang ada 1400 tahun yang lalu ada laki-laki namanya Muhammad menikah, tapi saat itu dia belum Rasul. Rasulullah menikah usia 25 tahun pertama kali dengan Bunda Khadijah, benar ya. Tapi dia belum Rasul, dia masih Muhammad, masih pemuda ya, biasa. Menjadi Rasul ketika beliau sudah usia 40 tahun. 40 tahun. Itu. Kalau usia 25 tahun belum jadi Rasul. Pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu. Terus ya tahun pertama kenabian. Kemudian tahun ke-10 kenabian. Ini Rasulullah hijrah. Disinilah disebut tahun Hijriyah mulai. Tahun pertama Hijriyah itu dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian tahun ke-13 kenabian, ini Rasulullah SAW wafat. Ingat, ini 10 tahun, Makkiyah 10 tahun, Madaniyah 13 tahun. Total Rasulullah SAW berdakwah adalah 23 tahun. Kurang lebih begitu. Tentu di dalam tahun-tahun itu ada bulan yang namanya Ramadan. Ya kan? Ada bulan yang namanya Ramadan. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau 23 tahun berarti ada 23 bulan yang Ramadan, yang menjumpai Ramadan. Kan begitu. Tapi ingat, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Al-Quran bukan sejarah ya, hati-hati ya. Ini kita belajar sejarah, tetap mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sang penjaga Al-Quran. Ayat yang pertama kali tadi Abi sampaikan, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Makkiyah apa Madaniyah? Itu turun ketika masih periode Mekah atau periode Madaniyah, Madinah. Ayat itu tentang hukum. Berikutnya tentang iddah, tentang safar dan lain sebagainya. Silahkan dijawab. Mekah, Ustaz. Turun di Mekah apa di Madinah? Madinah, Ustaz. Turun di Madinah. Bukan di Mekah, itu turun di Madinah. Di salah satu bulan di Madinah. Turunnya di sini. Tapi ketika Abi baca misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu di mana? Halo? Surah Al-Qadr itu turun di mana? Di Mekah apa di Madinah? Kalau di samping kalian ada mushaf, kalian bisa melihat. Biasanya ada catatannya di situ. Makkiyah atau Madaniyah gitu. Siapa jawab? Yang pada Mekah, Ustaz.
Di mana? Ayat yang pendek di Mekah, Ustaz. Ayat yang pendek di Mekah. Kita buktikan ya. Di Mekah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Paling nggak di mushaf saya ini tertulis Makiyah. Turun di Mekah. Berarti turunnya di Makkah. Di sini. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Apa yang bisa kita pelajari? Ini kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama. Abi juga masih dalam proses belajar juga sebetulnya. Rasulullah SAW sebagaimana hadis, setiap bulan Ramadan setoran kepada malaikat Jibril. Artinya, Abi menduga ya, ini dugaan itu di Madinah, setelah di Madinah. Ya. Setoran sampai kemudian di akhir Ramadan menjelang wafat Rasulullah, beliau setoran ke malaikat Jibril 2 kali. Yang biasanya sekali-sekali, yang ini 2 kali. Berlipat, intinya berlipat kali. Ketika menjelang wafat, artinya apa? Al-Quran semua sudah turun. Al-Quran semua sudah turun. Ingat, ayat terakhir yang turun tentang riba ya, bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah, bukan yang itu. Tapi ayat yang riba. Ya, yang 275 ke bawah itu. 276, 279, 278, 279 itu. Ya. Yang halaman atasnya alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Itu yang halaman 47. Halaman 47. Coba dilihat bagi yang membawa mushaf, silahkan buka halaman 47. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu yang terakhir itu. Ayat-ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW tentang riba. Jadi itu. Dan ketika itu sudah turun, tidak lama kemudian Ramadan, kemudian Rasulullah wafat. Pada saat Ramadan itu, ya, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, Rasulullah talaki kepada Jibril berlipat kali. Ya, 2 kali. Ya, bahkan wallahu alam jumlahnya berapa pasnya, intinya berkali-kali. Disitulah kemudian makna nuzulul Quran menjadi sempurna. Ya, ketika Rasulullah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, tertib urutannya itu. Jadi ketika pertama kali turun Al-Alaq, maka Al-Alaq yang distorkan. Ketika kemudian ayat turun berikutnya Al-Mudaththir, Al-Muzammil, misalnya terus Al-Duha atau Al-Insyirah atau surah-surah pendek itu yang diturunkan. Maka wajar kalau kemudian kita mengambil pelajaran dari nuzulul Quran, dari turunnya Al-Quran itu, yang pertama kali harus dihafalkan adalah juz amma dulu. Ya, teman-teman ya semester 2 ini sudah wajib menghafalkan juz amma. Harus sudah mulai ujian untuk juz amma. Karena surah-surah pendek pertama kali turun awal itu. Ya. Itu ya, semoga Allah mengijabah apa yang kita upayakan. Allahumma amin. Semoga Allah meridhoinya. Allahumma amin. Itu. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran yang kita seriusi, kita jadikan memang hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus baru nanti setelah itu ayat-ayat ekonomi ya. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga syahrul Ramadan allazi unsila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan itu ketika kemudian sempurna dalam prosesnya itu. Al-Quran turun itu bertahap ya, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah bertahap itu. Tapi karena setiap Ramadan selalu Rasulullah itu talakian, baik lafzian maupun fikrian, baik lafaz maupun maknanya kepada malaikat Jibril, maka terbukti di akhir hayat Rasulullah pada bulan Ramadan akhir itu menyempurnakan seluruhnya, maka setelah itu Al-Quran tidak turun lagi, sampai sekarang Al-Quran tidak turun, tapi mangkul sampai kepada kita mutawatir. Nah, saat inilah ketika kita berada di bulan Ramadan, kita merefleksikan bagaimana Rasulullah SAW dulu menerima Al-Quran dari malaikat Jibril. Makanya sekarang Al-Quran sudah sempurna 30 juz,
114 surah. Ada 604 halaman kalau sekarang bahkan begitu. Ada masing-masing halaman 15 baris misalnya. Berarti kali 604 berarti berapa baris itu kan? Ada 300-an lebih baris kan gitu. 3.000-an lebih baris. Itu. 15 kali 6, 15 itu sudah 60, 15 sudah 90. Wah, banyak sekali. Bisa dikalkulasi, bisa dihitung sendiri-sendiri ya. Itu. Jadi kita bisa baca Al-Qur'an semisal alif lam mim. Alif itu sudah Al-Qur'an, lam itu sudah Al-Qur'an, mim itu sudah Al-Qur'an. Masing-masing diganjar 10 kali lipat. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Kalau itu wajib dilipat gandakan berkali-kali. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Daripada kita puasa, berlemah-lemah, bertidur-tidur, berleha-leha, berlemes-lemes ria, yuk kita beral-Quran ria. Yuk kita tilawah, yuk kita membaca, kita tadaburi, begitu. Sehingga nuzulul Quran itu memang bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Abi kira itu yang bisa disampaikan, ya. Al-afu minkum, seandainya ada kesalahan, ya Abi mohon maaf karena memang manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apakah ada diskusi? Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mungkin kalau ada diskusi kita bisa diskusikan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri karena sebentar lagi kita juga persiapan berbuka puasa. Tadi di awal mohon maaf moderatornya belum hadir ya. Kalau sekarang sudah hadir, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas moderator. Terima kasih. Tafadhol. Ada pertanyaan? Tidak? Ada, Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, langsung aja masuk pertanyaan Ustaz. Iya. Yang mau saya tanyakan ini Ustaz, mengenai amalan apa dan mengenai pengalaman spiritual Ustaz bertemu dengan baginda Nabi Ustaz. Oh yang itu mohon maaf itu di skip aja ya, sekedar tahadus bin nikmah. Jadi waktu itu masih santri kan saya, sekarang juga masih santri juga, masih di Al-Munawwir di Kelapia. Jadi di dalam mimpi saya itu saya bisa ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi imamnya. Waktu itu ada ulama Imam Asrori Alizak yang dari Jawa Timur, dari Kedinding, dari Surabaya menunjukkan itu Rasulullah SAW begitu. Ya, cukup di situ aja ya, tapi tidak usah diperpanjang lebar, di skip saja, dilewati karena maknanya itu pada teman-teman hanya sebagai kabar gembira saja. Ya, kalau teman-teman pengen mimpi ketemu Rasulullah, saya juga pengen lagi. Cuma caranya bagaimana? Bertakwa itu caranya bertakwa. Amalkan apa yang diperintahkan Rasul dan jauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Karena apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mohon maaf itu di skip saja. Dilewati. Baik, Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ada lagi yang lain? Mohon maaf ya. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai
Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kata Salman, ya, itu kemudian teguh dalam pendiriannya. Streamingnya masih on. Silahkan meninggalkan ruang ya, karena ini ternyata hostnya hilang hostnya.